Bersyukurlah padanya dan panggillah namanya. Haleluya, haleluya. Bersyukurlah padanya dan panggillah namanya. Haleluya, haleluya. Bersyukurlah padanya dan panggillah namanya. Percaya dengan tidak gemetar, sebab Ia kekuatan dan mazmur bagiku. Ia sudah menjadi keselamatanku. Bersyukurlah padanya dan panggillah namanya. Haleluya, haleluya. Bersyukurlah padanya dan panggillah namanya. Haleluya, haleluya. Maka air akan kau timba dengan girang, dari mata air keselamatan bekal, dan pada waktunya kau akan berkata, bersyukur padanya, panggil nama Tuhan. Bersyukurlah padanya dan panggillah namanya. Haleluya, haleluya. Bersyukurlah padanya dan panggillah namanya. Haleluya, haleluya. Mari bersyukur dan panggil nama Tuhan, dan beritakan karyanya di antara bangsa. Masyurkan namanya, tinggikanlah Dia, bermazmur bagi Dia, karena mulia karyanya. Bersyukurlah padanya dan panggillah namanya. Haleluya, haleluya. Bersyukurlah padanya dan panggillah namanya. Haleluya, haleluya. Sungguh perbuatannya besar dan mulia, baiklah seluruh bumi tahu karyanya. Bersorak-sorailah penduduk Sion, sebab di tengahmu Allah Maha Kudus. Bersyukurlah padanya dan panggillah namanya. Haleluya, haleluya. Bersyukurlah padanya dan panggillah namanya. Haleluya, haleluya. Hari ini, Tanggal 15 Desember tahun 2024, dalam rangka pertukaran pengkhotbah GKI di Bandung dan sekitarnya, kebaktian Minggu Advent ketiga akan dipimpin oleh Pendeta Samuel Andi Perdana dari GKI Taman Cibunut. Minggu depan, tanggal 22 Desember tahun 2024, kebaktian Minggu Advent keempat akan dipimpin oleh Pendeta Yohanes Bambang Mulyono, PT KSW untuk Universitas Kristen Maranatha. Sakramen Perjamuan Kudus akan dilaksanakan pada kebaktian Natal pertama, Selasa, tanggal 24 Desember tahun 2024, jam 6 sore.
Mari mempersiapkan diri dengan baik. Pemilihan penatua baru sudah dimulai. Jangan lupa memasukkan nama-nama bakal calon penatua yang baru pada formulir yang sudah dibagikan. Bila saudara belum mendapatkan formulir tersebut, sila menghubungi sekretariat gereja. Setelah kebaktian selesai, mari beramah tamah sambil menikmati kopi, teh, dan kudapan yang tersedia di dalam gor lantai 1. Selamat beribadah. Tuhan memberkati. Kami akan memaparkan kondisi keuangan dari jemaat kita. Saya meminta waktunya sebentar sebelum kita memasuki ibadah untuk melihat pemaparan mengenai kondisi keuangan di jemaat kita. Kita akan mulai. Kita akan mulai dengan penerimaan persembahan dari mulai bulan Oktober dan November selama 2 bulan. Kita menerima berbagai macam persembahan, baik yang diberikan pada saat ibadah maupun melalui transfer atau kris yang datang yang diterima ke rekening GKI Sudirman. Pada bulan Oktober kita menerima persembahan sebesar 69.601.784, kemudian bulan November 57.989.500. Kemudian kita akan beranjak ke pengeluaran bulan Oktober dan November. Pengeluaran bulan Oktober dan November 2024, kita ini juga pengeluaran dari bidang-bidang yang ada di majelis jemaat maupun dari badan-badan pelayanan atau komisi-komisi, dari mulai komisi anak sampai dengan komisi kebaktian. Ada beberapa komisi yang ada di jemaat kita adalah sebesar 93.493.673 pada bulan Oktober, dan pada November itu ada 100.617.546. Di bulan November ini ada pengeluaran untuk panitia Natal untuk penyelenggaraan hari raya Natal nanti. Secara keseluruhan, maka pada bulan November kita ada penerimaan 69.601.784, kemudian pengeluarannya 93.493.673. Jadi ada selisih kurang sebesar 23.891.889. Kemudian pada bulan November itu ada selisih kurang juga, yaitu sebesar 42.628.046. Kita kemudian akan beralih pada penerimaan sepanjang bulan April sampai dengan bulan November 2024. Ini adalah persembahan-persembahan sama dengan persembahan yang tadi pada bulan-bulan yang saya sebutkan. Ini juga terdiri dari berbagai persembahan dengan total yang sudah diterima sepanjang April dan November adalah sebesar 652.256.561. Kemudian pengeluarannya sebesar pada bulan itu bukan bulan September ya, itu bulannya berarti bulan Oktober, bulan November, sebesar sampai bulan April sampai November adalah sebesar 777.397.246. Kemudian di sampingnya adalah rencana kerja dan rencana biaya sepanjang tahun pelayanan 2024 dan sampai 2025 yang akan berakhir pada bulan Maret 2025 adalah sebesar 1.368.490.000, dan di sebelah
paling kanan adalah penyerapan anggaran itu. Jadi sudah berapa banyak dipergunakan dari anggaran itu oleh masing-masing badan pelayanan maupun pada bidang-bidang di majelis jemaat. Secara keseluruhan maka akan terlihat seperti ini. Kita akan lihat slide selanjutnya. Nah, dari April 2024 sampai dengan November 2024 kita menerima persembahan sebesar 652, 256, 561, pengeluarannya 777, 397, 246. Jadi ada selisih kurang sebesar minus 125, 140685. Selanjutnya ini adalah posisi dana simpanan. Posisi dana simpanan sampai bulan November 2024 adalah sebesar seperti ini, yang terdiri dari tabungan ini adalah tabungan dari bunga-bunga deposito yang ada, kemudian deposito dan juga saldo di rekening giro untuk operasional yang diberi tanda kuning itu. Totalnya adalah 10367400403. Demikian kondisi keuangan dari jemaat kita. Apakah kondisi keuangan ini dalam keadaan baik? Kalau kita melihat masih banyak upaya yang harus kita lakukan agar keuangan kita menjadi lebih baik supaya kita dapat melakukan tugas pelayanan kita sebagai gereja juga dengan lebih baik. Itu adalah upaya kita bersama dari majelis jemaat dan seluruh jemaat dan juga simpatisan kita. Kiranya kalau misalnya Bapak dan Ibu ada pertanyaan yang perlu memerlukan penjelasan lebih lanjut, jangan ragu untuk bertanya kepada kami para bendahara. Demikian laporan kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akan memasuki ibadah. Datanglah ya Tuhan, bebaskan kami dan berdamaikan umat manusia. Datanglah ya Tuhan, bebaskan kami dan berdamaikan umat manusia. Umat terkasih, Lilin Advent ketiga mengingatkan bahwa setiap kita dipanggil untuk bertobat, sehingga sukacita yang penuh dapat terus dirasakan. Bersukacita, biarlah sukacitamu hadir pada setiap kami. Kusongsong bagaimana? Song-song bagaimana ya Yesus datangmu, Kau terang buana, Kau surya hidupku. Kiranya Kau sendiri peluru jalan
lama dengan sejahtera. Keluh kesahku damai dan hatiku cerah. Di saat ku terpasu, Kau membebaskanku. Segala aib dan malu terhapus oleh-Mu. Padaku Kau tambahi mahkota mulia, bahagia abadi, pusaka yang Kebaktian ini berlangsung dalam kuasa Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Damai Tuhan besertamu. Lihatlah, lihat ladang tuanku. Pohon-pohonnya semua mati. Ada yang kecil, ada yang besar. Semua sama-sama kering. Tidak elok, tidak bersih. Jangan kau tanya buahnya. Andai saja tanganku sekuat kapak, pasti ku tebang pohon-pohon tak berguna ini. Buat apa? Hidup tapi mati. Dicipta tapi tak berarti. Ah, aku ini sok benar, sok punya nyali. Aku pembual yang tak bercermin. Mana mungkin ku tebang mereka? Jangankan sekuat kapak, burung pipit terlalu berat untuk bertengger di dahanku. Di antara pohon-pohon kering, aku paling menyedihkan. Di antara pohon-pohon mati, aku paling mengenaskan. Oh sumber hayat, pantaskah aku berharap padamu? Oh sumber hayat, bolehkah aku merindu padamu? Halo semuanya. Tidak terasa kita semua sudah memasuki minggu Advent ketiga dan kita sudah mulai mendekati Hari Raya Natal. Kita semua pasti sudah tidak sabar untuk merayakan Hari Natal yang kita akan nanti-nantikan. Tema kita hari ini adalah bersaksi dan bersukacita. Tema ini diambil dari kisah Yohanes Pembaptis. Dia adalah orang yang sangat hebat, karena dia sadar dia hanyalah pembawa pesan dan hanya saksi. Jadi dia tidak lupa diri dan juga tidak berlebihan. Nah, jangan sampai kita lupa diri, apalagi lebih menonjol dari Yesus yang kita rayakan. Ingat, bersaksi dan bersukacita. Putri Sion nyanyilah. Yerusalem,
mulia, Raja damai abadi, Putra Allah yang kekal, Hosiana Putra Daud, salam Raja mulia. Mari saat ini kita mengakui dosa-dosa kita secara pribadi. Bapa di surga, ampunilah kami di dalam kemurahan-Mu. Berikan kami hikmat untuk hidup baru seturut kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami memohon. Amin. Berita anugerah hari ini diambil dari 1 Yohanes 4 ayat 10. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Kristus bagimu. Kusongsong bagaimana? Hai insan yang berduka, tabahkan hatimu dan pandanglah ke buka, hai kamu yang lesu, telah diambang pintu penolong mulia, dengan harapan itu jiwamu pun lega. Tak usah cari jalan, tak usah berlelah, bersusah siang malam mengatur datangnya. Sengaja ia datang melipur laramu, menaruh kasih sayang membuka belenggu.
Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama berdoa. Kita akan merenungkan, persiapkan diri kita dalam pimpinan Roh Kudus, firman Tuhan di Minggu Advent yang ketiga ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan. Tuhan dengan sabar menemani kami, dan kami juga percaya kami dipersiapkan oleh Tuhan untuk menyongsong bagaimana Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan kami saat ini, maupun hadir dalam rangka menyambut kami semua orang-orang yang percaya kepada Tuhan untuk ikut dalam kemuliaan Tuhan. Biarlah di saat penantian ini firman-Mu meneguhkan kami. Pimpinlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Biar segala hidup kami, termasuk pujian yang baru saja dinyanyikan, menjadi hidup yang menguatkan kami semua. Pimpinlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Dalam tangan kasih Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bersorak-soraklah, hai putri Sion, bersorak-sorailah, hai Israel. Bersukacitalah dan bersukarialah dengan segenap hati, hai putri Yerusalem. Tuhan telah menyingkirkan hukumanmu, Ia telah mengenyahkan musuhmu. Tuhan Raja Israel ada di tengah-tengahmu. Engkau tidak akan takut lagi pada malapetaka. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut, hai Sion. Jangan biarkan tanganmu melemah. Tuhan Allahmu ada di tengah-tengahmu. Dialah pejuang yang memberi kemenangan. Ia bergembira atasmu dengan penuh sukacita. Ia membarui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai seperti pada hari pertemuan raya. Aku akan menyingkirkan malapetaka darimu, sehingga engkau tidak lagi menanggung celah. Sesungguhnya pada waktu itu, aku akan bertindak terhadap semua penindasmu. Aku akan menyelamatkan yang lumpuh dan mengumpulkan yang tercerai-berai. Aku akan membuat mereka yang dipermalukan menjadi terpuji dan ternama di seluruh bumi. Pada waktu itu aku akan membawa kamu pulang. Pada waktu itu aku akan mengumpulkan kamu. Sebab aku akan membuat kamu menjadi ternama dan terpuji di antara segala bangsa di bumi, dengan memulihkan keadaanmu di depan matamu sendiri, firman Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Bersyukurlah padanya dan panggillah namanya. Haleluya, haleluya. 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 Sungguh
keselamatanku. Aku pun percaya dengan tidak gemetar, sebab Dia kekuatan dan mazmur bagiku. Ya sudah menjadi keselamatanku. Bersyukurlah padanya dan panggillah namanya. Haleluya, haleluya. Bersyukurlah padanya dan panggillah namanya. Haleluya, haleluya. Maka air akan kau timbang dengan tilang, dari mata air keselamatan bakal, dan pada waktunya kau akan berkata, bersyukur padanya, panggil nama Tuhan. Bersyukurlah padanya dan panggillah namanya. Haleluya, haleluya. Bersyukurlah padanya dan panggillah namanya. Haleluya, haleluya. Mari bersyukur dan panggil nama Tuhan, dan beritakan karyanya di antara bangsa. Masyurkan namanya, tinggikanlah Dia, bermazmur bagi Dia karena mulia karyanya. Bersyukurlah padanya dan panggillah namanya. Haleluya, haleluya. Bersyukurlah padanya dan panggillah namanya. Haleluya, haleluya. Sungguh perbuatannya besar dan mulia, baiklah seluruh bumi tahu karyanya. Bersorak-sorailah penduduk Sion, sebab di tengahmu Allah Maha Kudus. Bersyukurlah padanya dan panggillah namanya. Haleluya, haleluya. Bersyukurlah padanya dan panggillah namanya. Haleluya, haleluya. Bacaan yang kedua terambil dari Perjanjian Baru, Filipi 4 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-7. Filipi 4 ayat yang keempat. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Pembacaan Injil diambil dari Injil Lukas pasal 3 ayat 7 sampai 18. Lalu ia datang berkata kepada orang banyak yang berdatangan untuk dibaptis olehnya, "Hai kamu, keturunan ular berbisa, siapakah yang memperingatkan kamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Jangan mulai berkata dalam hatimu,
Abraham adalah bapa leluhur kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Orang banyak bertanya kepadanya, "Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya kepada mereka, "Siapa yang mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan siapa yang mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian." Pemungut-pemungut cukai juga datang untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Janganlah menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu." Prajurit-prajurit juga bertanya kepadanya, "Dan kami, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Jangan merampas dan jangan memeras siapapun. Cukupkanlah dirimu dengan gajimu." Namun karena orang banyak sedang menanti-nanti dan semuanya bertanya dalam hati tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias, Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia yang lebih berkuasa daripada aku akan datang. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandum ke dalam lumbungnya. Tetapi sekam akan dibakar dalam api yang tidak terpadamkan." Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan kabar baik kepada orang banyak. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkannya dan yang melakukannya setiap hari. Maranatha. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kita bersaksi dan bersuka cita. Kalau kita keluar rumah, ya, kita sudah melihat banyak kemeriahan Natal. Di toko-toko, di mal-mal, di kafe, dan di rumah-rumah kita, bahkan ya Bapak Ibu semua, kita sudah penuh atau melihat hiasan-hiasan Natal dan mendengarkan juga lagu-lagu Natal. Malah ada seorang ibu bilang kepada saya, "Sekarang Pak, saya punya hobi baru." Hobinya apa? Setelah jam 10 saya pergi ke mall. Terus nanti pulangnya agak sore. Lalu saya bilang, "Ngapain di mall?" "Belanja." "Enggak Pak, cuma ngeliat hiasan Natal. Siapa tahu ada diskon." Dan mendengarkan lagu-lagu Natal sambil foto. Karena di mal-mal biasanya ada pohon Natal yang bermacam-macam bentuknya katanya. Di mall ini, di mall ini, di mall ini. Dia cerita. Dia pergi ke mall untuk melihat hiasan Natal, pohon Natal, cari diskon, sama mendengarkan lagu Natal. Begitu juga saudara di gereja, di GKI Taman Cibunut, di persekutuan wilayah-wilayah, bahkan di komisi-komisi, di komunitas seperti paduan suara, seperti tadi paduan suara apa namanya? Nasaret, ya, kalau di Cibunut banyak namanya lagi yang lain, sudah pada merayakan perayaan Natal. Ada Bapak Ibu yang sudah ngerayain perayaan Natal? Ya, mungkin di keluarga besar, wah kenapa mesti dirayakan Natal buru-buru? Ya nanti sibuk dengan Natal gereja katanya ya.
Atau nanti tanggal 25 mau pergi ke sini dan ke situ. Karena juga banyak promo ya. Dalam biro perjalanan saya melihat juga banyak promo. Sudah banyak juga yang merayakan Natal. Bahkan saya juga sudah mendapatkan kue-kue Natal sebelum hari Natal. Ditandai dengan anjing saya sekarang sering menggonggong di rumah. Nah itu tandanya ada yang ngirim kue Natal. Kuk, 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 kuk. Bukan nyanyi glow. Anjing saya nggak bisa nyanyi. Ya, tetapi dia menandai, oh ada yang ngirim nih kue Natal. Nah saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kemeriahan Natal, bahkan perayaan Natal, sekalipun bukan kita yang merayakan tapi orang lain, komisi lain dan seterusnya sudah merayakan Natal, sekalipun kita masih ada di Minggu Advent ya. Minggu Advent yang ketiga, masa penantian kedatangan Kristus. Jadi dari tahun liturgi ya belum Natal. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekalipun masih belum perayaan Natal, di Minggu Advent yang ketiga ini juga mengangkat tema tentang sukacita. Tema dalam liturgi kita bersaksi dan bersukacita. Tetapi Minggu Advent ketiga ini juga sebetulnya Minggu Advent dengan tema sukacita. Oleh sebab itu dalam gereja-gereja Minggu Advent yang ketiga disebut juga Minggu Sukacita atau Minggu Gaudete, Minggu Sukacita. Minggu Advent yang penuh sukacita. Kenapa? Karena kedatangan Kristus sudah dekat. Jadi rasa rindu ini udah dekat, ingin menyambut Kristus dengan sukacita. Mengacu pada bacaan kedua, Rasul Paulus dengan tegas menyerukan begini, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Nah apa ini yang dimaksud bersukacita? Hendaklah kebaikan hatimu itu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Apa artinya itu? Artinya dikatakan Rasul Paulus, Tuhan sudah dekat, jangan khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi bersukacitalah, penuhi pikiran hatimu dengan sukacita. Khawatirnya dibuang. Yang ditunjukkan orang bukan khawatir, tetapi perbuatan baik Tuhan. Tunjukkan itu. Tapi jangan khawatir, penuhi dengan sukacita. Kemudian Rasul Paulus berkata, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan kamu sadari kalau kamu mampu bersukacita. Selama ini ia memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi di Minggu Advent yang ketiga ini saudara, kita diajak bersukacita. Tetapi bukan bersukacita karena hiasan Natal. Bukan bersukacita karena nanti perayaan Natal sudah dekat. Di gereja ataupun di kantor ataupun di mana saja. Bersukacita bukan karena akan banyak kue Natal yang datang ke rumah saya misalnya. Saya bersukacita karena itu. Bukan. Ajakan bersukacita dalam Minggu Advent yang ketiga ini adalah ajakan untuk menyadari ya, kamu bersukacita karena kamu telah diberi kebaikan Tuhan kepadamu. Sadari itu. Kamu bersukacita karena kamu telah diberikan diri Tuhan sendiri untukmu. Sadari itu. Bersukacitalah karena kamu telah diberikan pengorbanan Tuhan yang begitu besar kasihnya kepada kamu. Dan itu telah diberikan kepadamu. Oleh sebab itu bersukacitalah. Bersukacitalah karena Tuhan telah memberikan keselamatan melalui Yesus Kristus Putra Allah yang tunggal kepadamu.
telah diberikan keselamatan itu. Bersukacitalah karena itu. Kamu telah menerima kebaikan Tuhan. Kamu telah diberi diri Tuhan. Kamu telah menerima pengorbanan Allah dengan kasih yang besar. Kamu telah menerima keselamatan. Bersukacitalah karena itu. Dan ajakan Rasul Paulus bersukacita seperti itu bukan di saat sekarang saja. Tetapi Rasul Paulus berkata, bersukacitalah senantiasa. Apa artinya itu? Artinya dalam segala hal, dalam segala situasi. Jadi bukan minggu ini saja. Bersukacitalah senantiasa dalam segala hal, dalam segala situasi kehidupan kita. Lalu apa yang harus kita lakukan agar kita mampu bersukacita dalam segala hal? Agar kita mampu dalam setiap waktu dan segala hal, kita ingat dan sadar bahwa kita telah diberi kebaikan Tuhan. Kita telah diberi diri Tuhan sendiri kepada kita. Pengorbanan Tuhan dengan kasih yang besar. Menyadari bahwa kita telah diselamatkan setiap saat. Apa yang harus kita lakukan? Dalam Injil Lukas pasal 3 ayat 10, saat Yohanes menyerukan pertobatan, orang-orang yang mau bertobat itu berkata kepada Yohanes begini, jika demikian, apa yang harus kami perbuat? Sama dengan pertanyaan kita. Di minggu Advent yang ketiga ini kita diajak bersukacita karena Allah telah memberikan yang baik pada kita. Memberikan diri dan pengorbanan dirinya dengan kasih yang besar dan keselamatan pada kita. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk menyadari itu senantiasa? Lalu Yohanes menunjukkan beberapa hal kepada mereka yang bertanya. Yesus berkata sesuai dengan keberadaan mereka, kalau kamu punya 2 helai baju, berilah kepada orang lain yang tidak punya 1 helai bajumu itu. Demikian juga, kalau kamu punya makanan dan cukup bagimu, berikanlah sedikit atau sebagian kepada mereka yang membutuhkan makanan. Jadi Yohanes mau mengatakan dengan bahasa yang gamblang, udah gak saatnya lagi pelit-pelit. Kalau kamu punya, berikan sesuatu yang kamu punya itu kepada orang yang membutuhkan. Kenapa? Karena kamu telah menerima kebaikan Tuhan. Karena kamu telah menerima diri Tuhan, pengorbanan Tuhan dengan kasih yang besar, dan kamu telah diselamatkan. Kamu dalam keadaan sukacita. Berikanlah apa yang kamu punya. Kemudian pemungut cukai berkata, apa yang harus aku lakukan? Pungutlah cukai sesuai dengan yang seharusnya. Jangan menarik lebih. Kemudian perwira juga dinasihatkan, cukupkan dengan gajimu. Jangan merampas milik orang lain dan seterusnya. Pada minggu ini saudara, saya ingin mengajak kita semua untuk melakukan apa yang harus kita lakukan, kita perbuat dalam rangka pertobatan kita, supaya kita mampu bersukacita senantiasa dalam segala hal. Apa itu yang harus kita lakukan? Rasul Paulus berkata, bersyukurlah. Kenapa? Ya karena kamu telah tadi menerima kebaikan Tuhan. Bersyukurlah. Kenapa? Karena kamu telah menerima diri Tuhan. Pengorbanan Tuhan dengan kasih yang besar. Bersyukurlah. Karena apa? Karena kamu telah menerima keselamatan dari Tuhan. Jadi pertobatan kita
ketika kita bertanya kepada Yohanes, apa yang harus kita lakukan? Ya, saya mengajak kita untuk memahami apa yang dikatakan Rasul Paulus. Belajarlah mulai sekarang bersyukur. Lawan kata bersyukur apa Bapak Ibu? Pemuda remaja di sini ada ya. Lawan kata bersyukur apa? Atau lawan dari sikap bersyukur apa? Bersungut-sungut. Ya. Lawan kata dari sikap bersyukur apa? Apa? Mengeluh. Ya. Hidup ngerasa kurang terus. Ya. Dan juga khawatir akan hidup ini. Yaitu lawan dari sikap hidup bersyukur. Nah, sekarang kita diajak, kamu itu telah, ayo bertobat, jangan bersungut, tetapi belajar bersyukur. Bersukacitalah dengan cara bersyukur. Ada seorang ibu saat Christmas Carol kemarin, usianya sudah 80 lebih, dan ketika ditanya dia ceria ya keadaannya. Oma sendiri ya? Iya. Nggak kesepian Oma? Ah enggak, dia bilang. Anak-anak di mana? Ya di rumah mereka masing-masing, ada yang di Bandung, ada yang di Jakarta, ada yang di luar negeri. Anak-anak suka datang Oma? Ya suka, kadang maunya mereka lah, sesempet-sempetnya mereka lah. Oma nggak kangen sama mereka? Ya kangen. Tapi mereka punya kesibukan mau apa, biar aja ya. Cucu suka datang Oma? Ya jarang kalau cucu, tapi suka video call. Terus gimana perasaan Oma? Ya seneng-seneng aja. Gak apa-apa anak datangnya gak sering-sering. Ya gak apa-apa. Ya aku mah sudah bersyukur. Mau apa lagi? Sudah banyak kasih Tuhan untuk aku. Tinggal nunggu pulang ke surga. Gak perlu repot-repot aku, mesti mikirin anak kok gak datang, cucu kok gak ngabari. Yang penting aku doakan mereka. Dengan cerita Oma ini, Bapak Ibu dan Saudara pemuda remaja, saya mau mengatakan ajakan Rasul Paulus supaya kita bisa bersukacita senantiasa itu dengan bersyukur bisa dilakukan. Bukan sesuatu yang mustahil kita lakukan. Kemudian kemarin Pendeta Yahya Wijaya, pendeta dosen UKDW, bercerita tentang mahasiswa S2-nya di UKDW yang saat ini divonis oleh dokter kena tumor otak. Dan tumornya itu semakin besar, menjepit syaraf penglihatannya dan membuat penglihatannya semakin berkurang dan dia tidak bisa lagi dengan baik membaca buku-buku untuk studinya, tetapi dia pada akhirnya memutuskan tetap untuk studi dengan bantuan istrinya membaca buku-buku yang harus dia baca, mengetik apa yang dia harus ketik, dan itu disaksikan. Dan bahkan mahasiswa ini namanya Hengki, Bapak Ibu bisa cari, ada lagunya di sana. Hengki Harapan Simar Mata namanya. Dia menciptakan sebuah lagu yang intinya begini. Kenapa kita susah gitu? Sekalipun kondisi tidak seperti yang kita inginkan. Yang penting, kata Pak Hengki ini, Pak Pendeta ini, setiap kita bangun pagi, kita doa dan serahkan semua pada Tuhan. Dan sepanjang hari kita selalu sadar hidup kita disertai Tuhan. Nanti malam mau tidur, serahkan dan syukuri semua kepada Tuhan. Jangan sampai lupa. Tanpa doa pagi, tanpa doa malam dengan syukur, semua yang kita kerjakan sia-sia. Karena kita tidak sadar Tuhan menyertai kita.
Pak Hengki dan Oma tadi menunjukkan bahwa hidup bersyukur bisa dijalani. Sehingga mereka penuh dengan sukacita. Mereka mengingat karena Tuhan telah memberi kebaikan pada mereka. Telah memberikan dirinya untuk mereka. Pengorbanannya dengan kasih yang besar. Telah memberi keselamatan kepada mereka. Mereka meninggalkan cemas, ya. Ibu tadi dan Pak Hengki meninggalkan cemas, kekhawatirannya. Mereka ada di keadaan bersuka cita dan itu disaksikan oleh mereka. Bapak Ibu tahu Kidung Jemaat 439? Bila topan keras melanda hidupmu, tahu? Bapak Ibu tahu refnya? Refnya begini. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bisa? Coba yuk ya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bisa? Setiap kali saya menyanyikan baitnya, Bapak Ibu nyanyi refnya ya. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau penat? Salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkat-Nya pasti kau lega. Bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bila kau memandang harta orang lain, ingat janji Kristus yang lebih permai. Hitunglah berkat yang tidak terbeli, milikmu di sorga tiada terperi. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Dalam pergumulanmu di dunia, janganlah khawatir, Tuhan adalah. Hitunglah berkat sepanjang hidupmu, yakinlah malaikat menyertaimu. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Supaya Bapak Ibu, pemuda remaja kita semua dapat bersuka cita dengan
penuh ya dalam segala hal, senantiasa bersukacita senantiasa. Mari kita belajar bersyukur. Nah, bagaimana kita bersyukur? Mulailah sekarang, nanti malam hitung berkat Tuhan. Jangan lagi menghitung kekurangan-kekurangan kita, tetapi hitunglah berkat Tuhan. Nanti Bapak Ibu bisa bersyukur, dan saat kita bisa bersyukur, maka disitulah kita mampu bersukacita senantiasa dan kita saksikan kepada orang lain. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Marilah bersama dengan gereja ekumenis sambil mengulang janji baptis kita mengucapkan, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bila hari ini ada yang baru pertama kali beribadah di GKI Sudirman, saya mengundang untuk berdiri sejenak dan boleh memperkenalkan nama serta asal saudara. Rupanya tidak ada. Kita akan melanjutkan dengan doa syafaat. Mari saudara kita naikkan doa syafaat. Tuhan, kami bersyukur diingatkan dalam minggu Advent yang ketiga untuk kami bersukacita dalam hidup ini dan menyaksikan sukacita kami kepada orang lain sebagai cara kami menyambut Tuhan. Dan biarlah kami mampu bersukacita dengan belajar bersyukur, menghitung berkat Tuhan yang telah Tuhan berikan kepada kami. Mampukan kami berhitung berkat-Mu ya Tuhan, sehingga kami terbiasa juga meninggalkan berhitung kekurangan-kekurangan kami. Sehingga kami juga terlatih untuk meninggalkan sikap hidup penuh dengan mengeluh, sehingga kami juga terlatih dan mampu meninggalkan hidup yang penuh dengan kekhawatiran. Dengan menghitung berkat-Mu, dengan kami bersyukur dan pada akhirnya bersukacita senantiasa, biarlah diri kami yang seperti itu yang menyambut kedatangan-Mu. Dan mampukan kami secara persekutuan dalam persekutuan ini saling mengingatkan dan saling mendoakan, saling menopang, saling memberi perhatian satu dengan yang lain. Kami berdoa untuk mereka yang sakit, sedang pemulihan, kiranya Tuhan menyertai pengobatan dan juga hal-hal yang perlu mereka lakukan sehingga mereka pulih
dari sakit. Dan kami juga percaya Tuhan mencukupkan semua yang dibutuhkan. Berkati juga keluarganya supaya menjadi tempat yang penuh dukungan, sehingga mereka, saudara kami yang sakit, dapat melewati masa-masa sakitnya dengan baik dan pulih. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang penuh dengan pergumulan, banyak hal, temanilah mereka, supaya mereka melihat tangan Tuhan yang kuat menyertai. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang berulang tahun, biarlah di hari ulang tahunnya mereka menemukan sukacita besar dalam hidup mereka. Sekalipun tidak mudah juga menjalani hari-hari ke depan, tapi kami percaya Tuhan akan menyertai. Kami juga berharap Tuhan, di masa Advent bersama jemaat GKI Sudirman kami bisa mempersiapkan diri untuk menyambut Natal. Kehadiran-Mu dalam hidup kami yang sesungguhnya. Kami berserah. Inilah seluruh doa kami panjatkan kepadamu di dalam tangan kasih Tuhan Yesus Kristus. Amin. Marilah kita menyatakan syukur dengan memberi persembahan sesuai dengan firman Allah. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu, di lumbungmu, dan dalam segala upaya tanganmu. Ia akan memberkati kamu di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Saudara jemaat yang ikut kebaktian secara online, sila mengirimkan persembahan saudara melalui transfer, kris, atau menghubungi sekretariat gereja bila hendak diambil ke rumah saudara. Bagi saudara yang hadir, sila scan kris yang terdapat di kursi atau memasukkannya saat kantong diedarkan. Raja Damai lahir. Dunia tak berubah begitu cepat, tak mampu manusia rancang langkahnya. Hari demi hari galau mencengkram, namun tak peduli pada sesama. Raja damai lahir di dunia, hasrat yang serakah dikendalikan. Raja damai hadir bagi semua hati yang gelisah ditentramkan. Untuk berkarya makin berubah, tak semua orang mampu mengejar. Seragam pun jadi cara bertahan untuk melanjutkan jalan hidupnya. Namun kasih Allah hadir tak lekang.
Mari kita berdoa. Bapa di surga, ajar kami untuk senantiasa bersyukur untuk setiap berkat yang Engkau berikan dalam hidup kami. Kami bersyukur kalau pada saat ini Tuhan memberikan kami kesempatan untuk memberikan persembahan. Kiranya Engkau berkenan menerima persembahan kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Ya Yesus, Dikau kurindukan. Ya Yesus, Dikau kurindukan, liburkanlah batinku, seluruh hatiku terbuka menyambut kedatangan-Mu. Bahagia terang surgawi, Engkau harapan dunia. Terbitlah surya mahakasih dan jiwaku terangilah. Hatiku biar Kau jadikan palungan-Mu yang mulia, dan dalam aku Kau cerminkan terang sorgawi yang bakal. Sebab dengan kehadiran-Mu keluhan batinku lenyap. Kiranya lahir dalam aku dan tinggallah serta tenang. Puaskanlah ya Juru Selamat seluruh kerinduanku, dengan rendah jernih dan taat hatiku siap bagimu. Hendak padamu ku abdikan perananku di dunia. Cemas dan duka Kau singkirkan, ya Yesus, mari masuklah. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus, dalam persekutuan Roh Kudus, menyertai saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Maranatha. Amin. Maranatha.